Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Darlina Agustina Hutagalung, kelas B dengan NIM 032021059059 dari Prodi Sarjana Keperawatan Stikes Santa Elizabeth Medan. Baiklah, di sini saya akan membuat satu video tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular untuk memenuhi tugas dari Ibu Maria Puji Astuti Simbolon selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Baiklah, di sini kita mulai tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Nah, yang pertama, sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem organ untuk memindahkan zat menuju sel-sel tubuh manusia, dan sistem kardiovaskular ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, jantung. Jantung adalah pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian kanan dan kiri masing-masing memiliki ruang. Sebelah atas disebut dengan atrium yang mengumpulkan darah, dan ruang sebelah bawah disebut dengan vertikal yang mengeluarkan darah. Agar darah hanya mengalir dalam satu arah, maka ventrikal memiliki satu katup pada jalan masuk dan satu katup pada jalan keluar. Yang pertama kita masuk ke anatomi jantung. Yang pertama ada atrium dextra atau serambi kanan. Gambarnya yang ini ya teman-teman. Inilah dia atrium dextra atau serambi kanan. Ini memiliki lapisan dinding yang sangat tipis, rata-rata hanya 2 mm. Terletak agak ke depan dibandingkan ventrikal dextra dan atrium sinistra. Yang kedua ada ventrikal dextra atau bilik kanan. Inilah gambarnya. Yang ini ya teman-teman. Nah, untuk vertikal dextra ini memiliki tebal 4-5 mm. Vertikal dextra berbentuk bulan sabit atau setengah bulatan. Bentuk bulan sabit atau setengah bulatan ini merupakan akibat dari tekanan vertikal sinistra yang lebih besar daripada tekanan di vertikal dextra. Berikutnya ada atrium sinistra atau serambi kiri. Yang inilah dia teman-teman. Yang ini. Atrium sinistra memiliki lapisan dinding 3 mm, sedikit lebih tebal daripada dinding atrium dextra. Darah mengalir dari atrium sinistra ke vertikal sinistra melalui katup mitralis. Yang berikutnya ada vertikal sinistra atau bilik kiri. Inilah dia bilik kiri. Vertikal sinistra ini memiliki lapisan yang sangat tebal daripada vertikal dextra. Tebalnya 2-3 kali lipat. Tebal vertikal sinistra saat diastole adalah 8-12 mm. Yang berikutnya ada aorta. Yang inilah gambarnya ya teman-teman. Nah, aorta ini atau arteri besar yang terhubung dengan bilik jantung kiri. Berikutnya ada vena cava superior. Fungsi dari vena cava superior ini ialah untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbodioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Yang berikutnya ada vena cava inferior. Vena cava inferior berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Yang berikutnya ada fisiologi katup pada jantung, ialah yang pertama katup anterioventrikuler, berfungsi membuat darah cuma bisa mengalir dari atrium menuju pada ventrikal. Yang berikutnya katup mitral. Katup mitral berfungsi untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada ventrikal kiri kembali kepada atrium kiri. Dan adapun mekanisme atau perjalanan peredaran darah. Peredaran darah manusia ada 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Yang pertama, peredaran darah besar atau sirkulasi sistemik sistemik. Sirkulasi sistemik ini merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbodioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau biasa disebut dengan aorta.
Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat ke sel-sel tubuh, darah akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Berikutnya ada peredaran darah kecil atau sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbodioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau biasa disebut dengan vena cava. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya akan oksigen kemudian akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Baiklah, demikian materi yang bisa saya paparkan. Jika saya ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.